Video kali ini saya mau membahas tentang lika-liku saya nyalek kemudian gagal. Tapi saya pikir ini adalah pembahasan yang barangkali juga bisa menjadi pelajaran penting buat siapa saja yang mau nyalek, termasuk siapa yang menjadi penyelenggara pemilu. Karena memang video ini saya ingin memadukan antara mengapa saya tidak tampil sebagai pemenang dan mengapa kemudian sebenarnya ada problem yang seharusnya saya dan juga partai itu bisa melakukan gugatan. Selanjutnya ada juga kritik dan evaluasi kita kepada penyelenggara. Bukan soal kecurangan, tapi soal ketidakprofesionalan dalam memahami produk hukum sehingga merugikan peserta pemilu. Kita bahas. Ya guys, jumpa lagi dengan saya Taufik Bilfaki. Tentunya saya dalam konten ini ingin memberikan edukasi sekaligus barangkali bisa menjadi inspirasi buat siapa saja yang bertemu dengan channel ini. Dan saya berharap Anda bisa mendengarkan dari awal sampai dengan akhir video. Sekaligus bila berkenan silahkan memberikan komentarnya, kemudian share informasi ini bila bermanfaat. Dan kalau bisa juga subscribe. Guys, saya kebetulan ikut di kontestasi pemilu belum lama ini. Kalau Anda bisa melihat video-video saya sebelumnya, beberapa kegiatan kampanye saya dokumentasikan, dan juga ada pendidikan-pendidikan politik yang menjadi informasi yang saya berikan lewat channel YouTube dan juga media sosial saya. Nah, memang akhirnya pasca pemilu, pasca penghitungan dari KPU, tentu saya secara pribadi tidak mendapat kesempatan untuk terpilih sebagai calon anggota DPR periode 2024-2029 di Kota Manado. Sebagaimana yang diketahui, saya caleg PSI nomor urut 1 di Dapil Tikal-Apal 2 yang ada di Kota Manado. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang menurut saya menjadi catatan menarik. Tentu yang paling utama di sini adalah soal bagaimana saya menyiapkan diri untuk menjadi calon anggota DPR. Dengan segala prosesnya, dengan segala aktivitasnya, dengan segala kekurangannya, tentu saya melihat bahwa ada hal-hal yang positif. Tapi perlu juga mendapat kajian kritis mengapa kemudian dalam perjalanan proses pencalekan ini ada catatan-catatan yang menurut saya perlu dievaluasi. Pertama, saya adalah calon anggota DPR yang sebelumnya merupakan penyelenggara pemilu. Tepatnya saya komisioner Bawaslu di Kota Manado. Artinya kalau saya mantan komisioner alias saya pernah menjadi wasit. Saya tahu mana role yang boleh dilakukan dan mana hal yang tidak boleh dilakukan. Sehingga itu saya ingin menjadi contoh bagi caleg yang lain agar ketika kita mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, setidaknya kita menjalankan apa-apa yang sudah menjadi aturan main sebagai peserta pemilu. Kawan-kawan sekalian, saya juga mau informasikan selain saya mantan penyelenggara pemilu, yang harus jangan dilupakan adalah penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu merupakan lembaga yang menjadi polisinya peserta pemilu dan juga masyarakat dalam konteks pemilihan umum. Bawaslu! 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 Yeay! Yaitu Bawaslu. Artinya saya berarti sebelumnya sebagai penegak hukum. Saya sebagai orang yang selalu memberikan edukasi politik, edukasi kepemiluan kepada publik termasuk kepada peserta pemilu itu sendiri agar sekiranya dalam melakukan proses kampanye, proses pencalonan semua dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan lewat Undang-Undang 7 tentang pemilu. Nah guys, yang kedua, dalam proses pencalekan saya bertemu dengan masyarakat yang tentunya saya memberikan edukasi. Saya tidak seperti caleg-caleg lainnya yang hanya mengandalkan performa mereka di saat injury time dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Seperti serangan fajar, memberikan bantuan sembako dan bantuan-bantuan sosial yang sebenarnya itu adalah modus. Serta melakukan aktivitas memanfaatkan lembaga-lembaga negara atau menggunakan fasilitas-fasilitas negara, termasuk juga memanfaatkan personal-personal yang seharusnya netral itu dipakai untuk kepentingan politik praktis. Nah tentu saya sangat menghormati bagaimana cara, bagaimana mekanisme dan sistem dalam memposisikan diri sebagai peserta pemilu. Padahal saya kalau mau menggunakan kapasitas sebagai mantan penyelenggara, sebagai mantan pimpinan dari panwas-panwas kecamatan,
mitra kerja dari KPU dan jajarannya, tentu saya juga bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur. Tapi saya bersyukur selama saya mencalonkan diri, saya tidak menggunakan hal itu, saya tidak memanfaatkan kapasitas itu, bahkan saya tidak pernah bernegosiasi dan bertransaksi dengan penyelenggara pemilu untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Yang ketiga, catatan saya adalah dalam konteks proses pencoblosan. Ini menarik. Memang di dapil saya, khusus di Partai Solidaritas Indonesia, ada line up yang ternyata punya masalah. Masalahnya adalah yang berkaitan dengan administrasi pencalonan. Namun di saat perjalanan pencalonan, memang KPU sudah tetap memberikan ia status sebagai memenuhi syarat. Nomor urut 2 yang ada di Dapil 382 di partai politik kami punya masalah administrasi yang berkaitan dengan surat pemberhentian atau SK pemberhentian sebagai seorang PNS itu tidak dikeluarkan oleh gubernur atau mungkin prosesnya begitu panjang. Bisa disebut ada problem politik. Tentu kalau kita mau bicara soal tafsir-tafsir dan juga kecurigaan politik, maka kita bisa menganggap bahwa wajar bila kemudian nomor urut 2 dari PSI ini tidak diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri karena ada hubungan afiliatif antara gubernur dan juga ketua dewan yang notabene-nya mencalonkan diri pada dapil yang sama. Ini anggapan yang lumrah dalam konteks kontestasi politik. Tapi kita tidak menuduh bahwa ada hal-hal yang buruk. Karena semua dalam kontestasi politik bernafas saja pun bisa dicurigai dan bisa ditafsir sebagai gerakan politik praktis. Meski demikian, memang yang sangat disayangkan adalah di hari H, di saat pencoblosan, KPU kemudian mengeluarkan surat edaran yang diberikan kepada PPK untuk mengumumkan bahwa nomor urut 2 dari Partai Solidaritas Indonesia itu tidak memenuhi syarat. Sehingga yang bersangkutan harus dicoret. Nah sayangnya memang di saat pengumuman yang dilakukan di TPS ada kalimat-kalimat atau ada mekanisme yang sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur. Misalnya dalam penyampaian yang dilakukan oleh Ketua PPK di beberapa TPS dan juga ada pengumuman-pengumuman lewat kertas yang diprint, yang ditempel di pintu-pintu di saat pencoblos atau di saat pemilih akan mencoblos, disebutkan bahwa nomor urut 2 Partai Solidaritas Indonesia telah didiskualifikasi. Maka diharapkan jangan mencoblos nama dan juga nomor urut partai tersebut. Dapil Padua Tikala, Partai PSI, nomor urut 2 telah didiskualifikasi atas nama Heri Cornelius. Diharapkan untuk tidak mencoblos nomor atau nama tersebut. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya ada yang bermasalah. Istilah diskualifikasi itu tidak ada dalam Undang-Undang 7 dan juga dalam peraturan KPU. Ini yang kemudian menurut kami disinyalir telah melakukan polarisasi penggiringan kepada masyarakat untuk tidak memilih Partai Solidaritas Indonesia. Nah, yang paling menarik di sini juga adalah bahwa selain ada istilah diskualifikasi, ada kalimat yang menyebutkan diharapkan jangan mencoblos nomor dan juga nama dari caleg tersebut. Diharapkan untuk tidak mencoblos nomor atau nama tersebut. Terima kasih. Nah, ini tentu sangat tidak sesuai dengan prosedur. Sesungguhnya kalau kita mau membaca undang-undang pemilu, tindakan yang menghalangi pemilih untuk mencoblos itu adalah perbuatan pidana. Oke? Apalagi ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri di tingkat kecamatan, di tingkat TPS yang menyebutkan bahwa diharapkan tidak mencoblos. Itu berarti proses penghalangan terhadap orang yang mau mencoblos. Ingat, ini ancamannya pidana pemilu. Keempat, problem lain yang sebenarnya didapatkan adalah ada ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu. Selain mereka mengumumkan hal yang tidak sepatutnya, yang tidak sesuai dengan prosedur, ada kesalahan dari saat penghitungan. Beberapa TPS menganggap bahwa suara yang didapatkan oleh nomor urut 2 yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat itu justru dianulir dan dianggap menjadi suara tidak sah. Syukur di beberapa TPS kami datangi langsung dan kami minta itu dikoreksi dan tolong dikembalikan menjadi suara partai politik. Karena memang dalam PKPU 25 itu disebutkan bila mana ada surat suara yang kemudian dicoblos, namun ternyata peserta pemilunya dalam hal ini calon anggota DPR tersebut dalam keadaan bermasalah atau meninggal dunia, maka suaranya akan kembali ke partai politik.
Sayang sekali di beberapa TPS justru suara yang dimiliki oleh nomor urut 2 yang dinyatakan TMS itu justru dianulir atau dinyatakan tidak sah. Problem lain yang sebenarnya jadi masalah juga adalah ada pemahaman yang menurut saya perlu dievaluasi kembali. Saya tidak mengatakan bahwa pemahaman saya lebih tepat, tapi saya ingin justru lewat video ini teman-teman di tingkat nasional, regional, bahkan lokal, baik di penyelenggara KPU dan juga Bawaslu, harus kemudian menafsirkan kembali bahwa dalam perspektif PKPU 25 yang menyebutkan bila mana ditemukan ada surat suara yang dicoblos kepada calon baik itu DPR, DPR RI, DPR kabupaten kota maupun provinsi yang kemudian statusnya tidak lagi memenuhi syarat oleh karena meninggal dunia atau problem lainnya, maka suara itu dikembalikan kepada partai politik. Bagi saya ini seharusnya ditafsirkan secara komprehensif. Mengingat nomor urut 2 kami itu sebenarnya masih memiliki proses atau masih memiliki hak untuk kemudian dipilih sebab dia pun masih berproses di TUN, ya, di Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana lewat proses TUN ini tentu dia masih berharap mendapatkan kesempatan untuk menjadi caleg yang definitif, menjadi peserta pemilu yang memenuhi syarat. Nah, ini tentu menjadi pelajaran penting. Coba kita bayangkan ketika KPU menafsirkan agar suara dari caleg tersebut itu dikembalikan kepada partai politik dengan memindahkan angka-angkanya ke lambang partai politik, ini menurut saya adalah sesuatu yang sifatnya keliru. Mengapa? Anda bisa bayangkan kalau seandainya nomor urut 2 saya, nomor urut 2 kami yang di Partai Solidaritas Indonesia, ketika dia berproses di TUN dan TUN menyatakan, Pengadilan Tata Usaha dengan ini menyatakan bahwa nomor urut 2 Partai Solidaritas Indonesia di Dapil 382 Kota Manado itu berhak untuk menyandang gelar sebagai caleg yang memenuhi syarat. Anda bisa bayangkan setelah pencoblosan, ya, walaupun pencoblosan sudah selesai tapi kemudian ada putusan dari pengadilan yang mengatakan bahwa dia sah sebagai caleg, bagaimana dia akan menuntut bahwa suaranya yang dia miliki adalah sesuatu yang harus dia terima sementara suaranya udah dipindahkan ke partai politik. Ini yang menurut saya perlu menjadi evaluasi kita bersama, ya kan? Seandainya saja ketika PSI mendapat 1 kursi dan ternyata pemilik suara terbanyak itu dimiliki oleh nomor urut 2 saya tadi, nomor urut 2 kami yang ada di line up Partai Solidaritas Indonesia, dia bisa melihat dari mana kalau suaranya bisa dianggap sebagai pemenang. Karena suaranya udah dipindahkan, angka-angkanya udah dipindahkan ke partai politik. Nah, sehingga itu saya menganggap pasal ini sebenarnya hanya ingin mengatakan biarkan suara itu tetap dimiliki oleh caleg baik yang sudah meninggal dunia atau caleg yang sudah punya masalah hukum yang tidak lagi memenuhi syarat. Namun dalam satu hitungan akumulatif dia telah menjadi suara partai politik. Bukan angka-angkanya dipindah ke lambang partai politik. Biarkanlah sejarah membuktikan kendati dia tidak lagi memenuhi syarat tapi dia memiliki suara dengan hitungan-hitungan tertentu. Bagaimana kita mengetahui bahwa jumlah suaranya dengan jumlah-jumlah tertentu selain angka-angkanya harus berada pada kolom suaranya juga. Ini yang menurut saya penting untuk menjadi evaluasi kita bersama. Saya berpikir ini semua sebenarnya harus menjadi catatan penting. Kalau tidak, kita akan mendapatkan hal yang merugikan banyak orang, terkhusus kepada peserta pemilu. Banyak yang menyarankan kepada saya, kenapa Partai Solidaritas Indonesia tidak melakukan tindakan upaya hukum agar terjadi pemungutan suara ulang. Karena terjadi ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sekaligus adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Jujur, bagi saya ini sesuatu yang mengalami jalan buntu kalau kemudian yang kita lakukan adalah agenda untuk melakukan pemungutan suara ulang. Karena dalam Undang-Undang Pemilu yang dimaksud dengan pemungutan suara ulang itu lebih kepada 3 hal. Pertama adalah terjadinya kerusuhan, yang kedua adanya bencana alam yang kemudian harus terjadi pemungutan suara ulang. Yang terakhir itu berkaitan dengan ada pemilih yang sebenarnya dia tidak berhak memilih di TPS tersebut, kemudian dia melakukan pemilihan atau dia melakukan pencoblosan di TPS yang sebenarnya dia tidak terdaftar, atau ada orang yang sudah mencoblos di TPS yang lain kemudian dia datang ke TPS tersebut untuk kembali mencoblos. Maka itu menjadi tindakan yang harus dievaluasi oleh pengawas pemilu dalam rangka melakukan tindakan atau penanganan pelanggaran berupa PSU, adanya pemungutan suara
Ulang. Adapun peristiwa PSI itu hanya kemudian menitik beratkan pada 3 problem. Pertama, pelanggaran administrasi. Dari pelanggaran administrasi karena ketidakprofesionalan itu menjadi problem etik. Dan yang ketiga, ini menjadi masalah pidana. Mengapa? Karena ada upaya penghalangan kepada pemilih untuk melakukan pencoblosan di TPS. Oke, saya pikir ini sebagai informasi saja. Mudah-mudahan menjadi jawaban buat banyak masyarakat untuk mempelajari dan mempertanyakan terkait proses pencalekan saya. Saya berkeyakinan bila saja nomor urut 2 kami atau line up kami itu kemudian tidak dihalangi atau tidak dipermasalahkan hanya gara-gara masalah administrasi, maka saya meyakini bahwa sesungguhnya PSI berpotensi mendapat kursi terakhir di Dapil Tikalapal 2. Ini juga menjadi catatan penting buat KPU ke depan bahwa bila yang dimaksud dengan pengunduran diri sebagai PNS dibuktikan dengan adanya surat pemberhentian dari pihak yang berwenang, itu adalah syarat utama. Seharusnya sejak awal calon kita atau caleg yang kemudian punya masalah tersebut tidak lagi dinyatakan sebagai memenuhi syarat, walaupun ada mekanisme yang memberikan ruang untuk kemudian melakukan perbaikan. Bagi kami, kalau memang sudah tidak memenuhi syarat, seharusnya sejak awal dia tidak boleh disebut sebagai memenuhi syarat. Biarlah dia sudah tidak memenuhi syarat sejak awal, sehingga partai politik bisa melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan agar mendapatkan line up yang sempurna. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting dan saya bersyukur saya mendapat dukungan yang cukup banyak. Saya tidak melakukan serangan fajar dan tentu saya benar-benar kalah dengan cara dan polarisasi yang dilakukan oleh banyak partai politik dan juga para caleg yang melakukan tindakan-tindakan serangan fajar atau money politik. Mudah-mudahan masyarakat kita semakin mampu menyadari dengan baik agar ke depan pemilu kita semakin berkualitas. Tidak boleh lagi pemilu kemudian menghambur-hamburkan uang sementara hasilnya yang kita dapatkan adalah mereka yang terpilih hasil dari produk-produk jebolan serangan fajar. Saya Taufik Bilfaki dengan segala pikiran saya. Offside.